Dan terbukti sekarang, Pak. Terbukti sekarang. Amerika indak baralah mulai kita mendengar Amerika takkan mampu membayar hutangnya yang sudah lebih 200.000 triliun. Lebih 87% mengatakan Cina takkan mampu memimpin dunia. Karena Cina punya kelemahan ini. Dan kelemahan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dunia. Yang akan kembali memimpin dunia di atas 2020-an ke atas. Dan arah menuju itu semakin kelihatan sekarang, Pak. Kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh CIA, itu intelijen Amerika Serikat, di New York Times, mereka dengan terang-terangan mengatakan dan tak ragu-ragu, pemimpin dunia di atas 2020 ke depan adalah, sementara KGB Rusia, ini adalah intelijen Rusia, mereka mengumumkan 2025 akan berkibar, mulai memimpin dunia. Dan Insya Allah ini mereka yang mengatakan, Pak, orang kafir seolah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du, ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Pertama, kita memuji bersama-sama dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Yang kedua, kita ucapkan salawat kita, salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah, pada acara yang mulia ini tidak lupa kita menyampaikan rasa hormat dan ikram takdim, ihtiram dan takdir kita untuk Bapak Wawa dan seluruh para tokoh-tokoh yang berhadir pada hari ini, dan teristimewa ayah kandung saya yang hari ini mendampingi safari dakwah ini. Dalam usia beliau 109 tahun, beliau masih bersemangat mendengarkan kajian. Tak kaji ibu-ibu ya. Yang mana orangnya? 109 tahun. Kebuya. Insyaallah. Lah. Alhamdulillah, nikmat Allah untuk beliau. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa beliau 109 tahun tapi membaca Al-Quran pakai Al-Quran kecil, tidak pakai kacamata. Alhamdulillah, Allah kasih beliau pendengaran yang masih bagus. Otak beliau masih encer berfikir untuk masalah-masalah kemaslahatan keluarga, umat, dan bahkan beliau masih menggalih gini. Beliau buka minimarket di pesantren. Beliau kelola sendiri. Hitung-hitung piti masih lancar. Tapi piti beliau paikan
Kayu tak akan dicari lah dah. Anak-anaknya sajalah kayu beliau mencari air. Kami 9 orang kakak beradik, 3 orang lah meninggal. Jadi nan sisa anak 6 orang, alhamdulillah dicaliak dek Buya, alhamdulillah menjadi anak-anak yang soleh seluruhnya. Alhamdulillah. Udah mau Ustaz Zainuddin biasanya pai Katalawi berdakwah pakai motor, beliau ikut tarikh. Naik motor Ustaz Zainuddin. Kemudian adik ambo Ustaz Muhda. Jadi anak Buya Ustaz sadolahnya ke. Kemudian Ustazah Nur. Ya, beliau yang mengelola pesantren Al-Hufaz kini. Baiklah ayah bunda sekalian, ambo ingin membuktikan satu hal dengan membawa beliau apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. InsyaAllah kita temukan nyata di depan mata kita. Saya bertanya pada ayah bunda, sering enggak mendengar berita ada orang-orang yang dikuburkan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun kemudian jenazahnya dipindahkan atau dibongkar kuburannya, jasadnya masih utuh? Sering dengar tidak? Ternyata salah satu di antara karomah yang Allah berikan kepada orang yang hidupnya sibuk dengan Al-Quran, Allah jadikan jasadnya haram dimakan tanah, dimuliakan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Buya kami, beliau taubat istilahnya dari kehidupan luas. Beliau dari Sabang sampai Merauke, dulu berkeliling menggali ubek. Tapi setelah beliau menikah bersama Umi, istilahnya beliau mulai mengembalikan seluruh kiblat hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, padahal sebelumnya namanya orang panggali ubek yang kurang. Mengecek santiang. Ya. Silek bisa. Capak-capak baru punya. Langkau dia beliau. Cuman titik balik beliau adalah saat alhamdulillah beliau menikah dengan ibunda kami Umi yang tercinta. Beliau pun menjadi lelaki yang kembali kepada siratul mustaqim. Alhamdulillah. Nah, masalahnya sekarang kenapa Allah kasih beliau umur sampai 109? Jelas itu adalah karunia Allah. Tapi saya ingat dengan hadis Ibnu Abbas, dan ini tetap masuk di dalam tema parenting kita, tetap masuk. Tetap masuk. Jadi jangan dikatakan ini di luar kajian parenting ya. Lihat, seharusnya usia beliau sudah pikun, betul tidak? Seharusnya di usia beliau jalan pun sudah tidak bisa lagi. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kami umrah dengan beliau, kami dan rombongan seling ditinggalkan oleh beliau di belakang. Kancang lo jalan beliau daripada kami le. Baik waktu tawaf ataupun bolak balik ke hotel. Ya alhamdulillah, itu nikmat dari Allah untuk beliau. Cuma ini persaksian saya. Ketika Bapak Herman Nawas almarhum masih hidup, beliau sampai dipeluk-peluknya Buya, diciumnya Buya. Apa kata beliau? Ini saksi kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara. Allah pelihara setiap orang yang sibuk dengan Al-Qur'an. Allah pelihara. Jangankan ketika hidupnya, sudah matinya saja jasadnya Allah pelihara, tidak hancur oleh tanah, tidak dimakan cacing, tidak binasa oleh kuman bakteria. Beliau dengan nikmat Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, seingat kami sejak Ibu Umi meninggal, rajin baca Al-Quran, rajin mengajarkan Al-Quran. Rumah kami penuh sesak dengan anak-anak warga masyarakat setempat. Beliau mengajarkan Iqra, Abata dan sebagainya. Kemudian setelah beliau semakin lanjut usianya, beliau makin rajin bersama Al-Quran, sehingga seingat kami 1 bulan bisa 2 kali khatam Quran, bisa 1 minggu 1 kali. Kalau sekarang saya tidak tahu berapa Buya sanggup khatamkan Quran, tidak tahu sekarang. Cuma itu yang saya lihat waktu kami kecil. Buya Allah izinkan bangun jam-jam 2, jam setengah 3. Untuk apa? Untuk memasakkan untuk anaknya masakan. Karena Umi lah meninggal. Umi sudah meninggal, Buya lah yang masak. Untuk kami kecil-kecil. Masih kadang-kadang tuyul baru. Kinuang-kinuang, kiluah-kiluah ya. Maka Buya bangun masak ini segala macamnya dan memandikan kami. Yang laki-laki Buya suruh ke masjid. Ya.
Yang perempuan bersiap-siap. Dan Buya di sela-sela itu menyibukkan waktunya untuk ibadah qiyamul lail dan sebagainya. Dan sampai sekarang beliau menjaga itu semua, puasa Senin Kamis dan sebagainya. Kita berdoa pada Allah semoga istiqomah ya. Semoga sampai akhir hayatnya. Nah, yang ada sekarang fisiknya dijaga oleh Allah walaupun sudah kelihatan tua, tapi berjalan masih gancang. Fikiran masih janiah, telingo masih nyariang, mata masih tajam. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kalau menelpon Bapak Kambo, ternyata Buya yang mangke. Lebih muda lo daripada ambo suruh beliau oleh. Ya mana? Model anak kelas SMA kelas 2. Kalau mendengar di telpon awak, nak menyangkut kali itu Buya 109 tahun. Baiklah, teringat oleh saya perkataan Ibnu Abbas. Orang yang melazimkan hidupnya di atas kebaikan dan ketakwaan, Allah berikan kepadanya 5 hal. Allah jauhkan dia dari 5 hal. Pertama, Allah akan jadikan hatinya terang dan bercahaya. Yang kedua, Allah jadikan wajahnya bersinar. Yang ketiga, Allah kuatkan fisiknya dan Allah awetkan. Yang keempat, Allah SWT lapangkan rezekinya. Rezeki apa yang kurang untuk Buya lah? Cucu sampai 49, sebantai 50. Ya. Cicit, nah aku sebantai beliau lah banyak cucu-cucunya yang menikah kok. Ndak lama lai lah cicit dia. Lah cicit oleh. Lah adu ya cicit nak. Si hagi. Itu di kampung itu. Berarti lah banyak bercicit beliau. Setelah itu fisiknya Allah awetkan, Allah kuatkan. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berikan rasa sayang dan cinta ke dalam dada makhluk kepada orang tersebut. Ya, kalau kita hidup menyebarkan kesolehan, kebaikan, ketakwaan, apalagi sibuk dalam beribadah dan membaca Al-Qur'an. Tapi kebalikannya, apabila dia hidupnya menyebar dosa, banyak berbuat maksiat, Allah patenkan dia mendapatkan 5 hal ini. Dan na'udzubillah, yang pertama, hatinya menjadi gelap. 2, wajahnya menjadi suram. 3, fisiknya menjadi rapuh dan lemah. 4, rezekinya menjadi sempit. Dan yang kelima, ada rasa benci dalam dada makhluk terhadap orang itu. Maka sebagai mukaddimah, karenalah terlanjur memperkenalkan beliau, ya, jangan kaji lah Pak Ibu, ikut dek karena kami anak-anak beliau yang bersemangat gua, dan beliau sebagai orang tua mana karancak menurut kalian saja. 2 malam nalapeh kami baru mantan beliau ke daerah anamo ya, iya batu sangka anamo daerah Rambatan, tak kanan beliau tampaknya. Bayi ibu baru kami, usianya 68 tahun, orangnya berwawasan luas. Alhamdulillah, bahasanya indah, kata-katanya rancak bijaksana. Jadi punya ibu kami balik kini. Alhamdulillah. Itu 2 malam nalapeh baru tu. Nah, itu bantu rezeki Pak. Anak soleh-soleh, cucu saulah-saulah, ala cicit pula kini dia gialu hadiah di Allah balik. Allahu Akbar. Jadi yang lain-lain merasa iri lancar. Baik. Allahu Akbar. Jadi hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah Rabbku. Ini adalah karunia Allah. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, barusan saya baca berita Ahmad Albar. Itu kan ada apa itu? Ahmad Albar. Dan dulu keribu tuh. Kini usianya 73 tahun. Lahir anak untuknya baru saja lahir baru, bininya umur 32 tahun. Maka mau itu bang aku biasa buat lo pajah tu. Dulunya yo pajah. Tapi kini kok Bapak pajah. Baiklah Bapak Ibu, tapi bisa kita bandingkan orang ketika hidupnya diisi dalam kebaikan, Allah SWT lapangkan rezekinya. Rezeki itu banyak, indak piti saja doh. Rezeki itu banyak sekali, dan yakin Bapak Ibu semua sudah paham ini. Baik, sekarang tema kita menjadi orang tua yang sukses mendidik anak
di akhir zaman. Menjadi orang tua sukses. Menurut Bapak Ibu, ayah anda punya terciptaku sukses nak? Mengulang bertanya balik, kurang kompak jawabnya. Menurut Bapak Ibu, ayah anda mboko sukses nak kira-kira? Kalau mencari anak-anaknya, alhamdulillah lain tak ada jadi anak duraku seorang jodoh. Tidak ada satupun anak beliau menyimpang, menjadi pecandu narkoba, menjadi penjahat di pasar, menjadi apa, tak ada. Semuanya berada pada track yang benar. Alhamdulillah. Pertanyaan, apakah Buya tamat SD dulu? Tamat ya SD dulu? Tidak. Buya tidak tamat SD. Entah berapa kelas berapa Buya sudah berhenti. Apakah Buya berpendidikan tinggi? SD sudah tamat dong. Ya. Lalu bagaimana Buya mendidik anak-anaknya? Sekali lagi, Buya mendidik anak-anaknya tidak pernah jauh dari masjid dan Quran. Buya mendidik anaknya tidak pernah jauh dari masjid dan Quran. Dengan serba keterbatasan ilmu pengetahuan beliau, beliau menguatkan hatinya, indah melapehkan anaknya kecuali di jalur agama saudalahnya. Seluruh anaknya di jalur agama semuanya. Pada akhirnya alhamdulillah anak-anak beliau menjadi manusia-manusia bermanfaat bagi manusia yang luas. Alhamdulillah. Ayah bunda, Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini Yayasan Jannatul Hufaz mengadakan acara parenting yang keberapa ini? Udah sering ya? Mengadakan acara parenting. Dan ingat, kami memulai dulu 2004 pertama kali kami membuka sekolah PAUD dulu di Pekumbuh ya. Kami buka sekolah PAUD. Warga masyarakat kami sewa rumah yang tak layak disebut rumah leh, di pinggir jalan Soekarno-Hatta. Harusnya rumah tu paling rancak di Galodo tu, atau dipanggang supaya tidak berbentuk leh. Karena memang tak bentuk rumah lagi, lah bentuk sarang hantu. Kami sewa itu, kami olah semampunya, kami cat baru, kami terima. Ternyata hasilnya membuat decak kagum dan puas para orang tua waktu itu di Kota Payakumbuh. Lalu kami buka TK. Permintaan daripada orang-orang tua buka TK. Alhamdulillah, baru sebentar salah satu TK terbaik di Kota Payakumbuh adalah TK Al-Hufaz. Lalu kami buka SD, SDIT. Lanjutan daripada itu menjadi SD favorit. Alhamdulillah. Ya, berhenti orang itu bisa panuh dan sasak jalan. Akhirnya ada yang mewakafkan tanah. Akhirnya lomba-lomba untuk membangun sekolah tahfiz ya, sekolah SD tahfiz Quran. Dan seterusnya sekarang sudah pesantren. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, acara-acara macam ini penting sekali untuk pendidikan anak. Karena pengumuman dari para orang tua di Kota Payakumbuh, kalau ingin keluarga menjadi keluarga yang muslim baik, ayah bundanya menjadi lebih baik, sekolahkan anaknya di Hufaz. Itu pengumuman para orang tua, baik anggota TNI, baik anggota Dewan, baik Polri dan sebagainya. Mereka katakan sekolahkan anak di Hufaz, karena kita pun akan dibuat berubah. Jadi para orang tua ikut berubah. Karena sistem pendidikan itu yang benar adalah yang sekolah bukan hanya anak, yang berubah bukan hanya anak, tapi orang tua, anaknya masuk, orang tuanya ikut berubah di rumah. Prinsip kami, anak diajar tapi di rumah tak sesuai dengan yang diajarkan, nak nyambung Pak? Tak nyambung. 20% kemampuan sekolah mampu memberikan ilmu-ilmu, 80% keluargalah di rumah yang akan melanjutkannya. Maka kalau keluarga tidak mendukung, pendidikan ini gagal. Harus didukung oleh keluarga. Oleh karena itu, supaya ayah bunda sama-sama dalam fikir, dalam cita-cita, maka harus hadir di acara-acara parenting. Dan kami sangat berharap yang banyak hadir itu adalah apa-apa daripada ibu-ibu. Kebalikan, selama ini yang banyak hadir siapa? Kebanyakan ibu-ibu. Apa-apa sibuk. Sibuk di kadai, sibuk mau tahu-tahu juga kawan, sibuk juga acara ini dan itunya.
Padahal pendidikan utama dalam rumah tangga bukan di pundak ibu. Pendidikan utama dalam Islam ada di pundak sang ayah. Cuba saya lihat, kalau ibu yang mendidik, acuk anakku membawa lalu. Berulang-ulang ibu mengecek, dia bawa lalu, saya dia anaknya. Ya bu. Tapi kalau apa, mendehem siapa, langsung anakku capek. Power bapak itu tidak bisa digantikan oleh apapun, oleh siapapun. Ya, mencari siapa, menggigih anak sekali. Kamu saja, ya pak, capeknya. Tapi kalau induknya, masjid lah nak, pergilah nak ke masjid. Dia bawa lalu saya anaknya. Sekali lagi, kalau apa yang mengajak, wuduk nak kita masjid, ya pak, ya bi, capek anak-anak pak. Ini sesungguhnya pendidikan yang sesungguhnya dalam Islam untuk kehidupan keluarga ada di pundak ayah. Adapun ibu sifatnya hanya asistensi. Ya, sebagai pendamping. Iko indah selalu yang diandalkan ibu. Istri. Istri itu cukuplah melahirkan, memasakkan, memberi makan minum, ya, menyiapkan rumah dan sebagainya. Sementara roh dalam rumah, isi dalam rumah, pendidikan dalam rumah ada di pundak sang ayah. Makanya acara-acara parenting harus dihadiri oleh bapak-bapak. Ibu hadir, mantap. Ibu tidak hadir, selama bapak hadir, maka sudah sangat cukup. Kami sabarlah saja mendidiknya. Abuya yang tercinta, kami ketek-ketek pak. Bahkan ibunda kami meninggal malayan anak jam 2 malam. Besok jam 10 pagi hari Ahad meninggal dunia beliau. Bayangkan, ambo baru masuk SD baru tua. Baru masuk SD baru tu. Bayangkan adik-adik yang di bawah hamba pak. Buya sebatang kara yang mendidik kami di perantauan. Saat itu kami di Curup. Ya, Buya sendirian. Tapi sekali lagi, power seorang ayah, ya, power seorang ayah, wibawa seorang ayah menjadikan anak-anaknya semuanya alhamdulillah berada di jalan yang baik. Sekali lagi, hanya Allah yang kami syukuri, hanya Allah yang kami puji, dan kami tentu saja tidak akan bisa membalas jasa ayahanda kami yang tercinta sampai kapanpun. Baik itu pak, kalau mendidik anak harus apa yang dimuko, indah orang rumah dah. Kalau acara parenting, setiap ada acara parenting dipanggil oleh pihak pendidikan, pastikan bapak yang mengajak istri, bukan dibalik, istri yang mengajak suami. Tapi suami berkata, dek, ayo kita parenting hari ini untuk anak kita. Maka bu, kami kalau di pendidikan di sana, bahwa memang 1 tahun itu acara apa, itu sudah kita susun dalam kalender pendidikan 1 tahun, sudah kami bagikan kepada para orang tua. Kapan acara-acara parenting? Biasanya yang akbar sekali 3 bulan, yang rutin setiap bulan, ya. Adapun acara yang sifatnya Zoom, bisa sekali 1 minggu. Ini kita buat dalam rangka agar pendidikan ini bukan hanya anak yang berubah, tapi keluarga juga berubah. Ayah bunda sekalian, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang menjadi orang tua yang sukses. Bu, lah pernah bapak ibu membaca buku kok? Judulnya Mendidik Anak Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, wahai ayah bunda sekalian, ada orang Kristen ortodok. Dia adalah seorang pengamat, peneliti dan pemikir. Namanya Michel Jihad. Beliau menulis buku yang sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Judul buku itu ke dalam bahasa Indonesia adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini orang Kristen ya. Ternyata urutan pertama yang dimuat oleh orang Kristen ini, tokohnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Orang Kristen menulis buku, dia pemikir, dia pengamat, dia peneliti, ahli sejarah.
dia bongkar, dia obrak-abrik sejarah, maka dia temukan tokoh yang paling hebat, yang paling berpengaruh untuk dunia. Nomor satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya saya kepada ayah bunda semua. Bunda bertanya, Bu, boleh? Apakah Rasulullah itu S3, doktor? Apakah dia profesor doktor? Apakah Nabi Muhammad itu pernah sekolah? Bahkan sampai meninggalnya, Nabi Muhammad tetap tidak pandai menulis dan tak pandai membaca. Sampai meninggal, Nabi tidak pernah bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi ayah bunda sekalian, generasi yang dididik oleh beliau, mulai dari nan gaek-gaek sampai na mudo-mudo, sampai na ketek-ketek, menjadi kasado Allahnya. Menjadi. Kok bisa? Dari mana nampak mereka menjadi? Meninggal Nabi, baru bermunculan setiap figur sahabat. Mereka adalah tokoh, pemimpin, diplomat, ahli politik, pebisnis, panglima tempur tak terkalahkan, seorang wartawan yang kawakan. Ya, setiap para sahabat adalah ulama, tapi setiap para sahabat adalah manusia-manusia dunia yang bermanfaat bagi manusia seluas-luasnya. Setiap sahabat harum nama mereka. Yang mendidik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu bukanlah orang sekolahan. Nabi bukan orang sekolahan. Mayoritas para sahabat yang dididik Nabi juga bukan orang sekolahan. Penguasa dunia sebelah barat ketika itu adalah Bizantium Romawi, dipegang oleh Heraklius. Sementara penguasa dunia sebelah timur adalah Persia. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, dua kekuatan dunia pada masa itu tidak menganggap seujung kuku pun negeri Mekah. Tidak dianggap seujung kuku indah dah. Tapi hanya dalam 23 tahun Nabi mendidik para sahabat, akhirnya barat dan timur tunduk ke dalam Islam. Lalu ratusan tahun, ribuan tahun setelah itu, dunia berkiblat kepada dunia Islam, dan mereka minder kalau anaknya belum pandai bahasa Arab. Orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, orang Rusia, orang mana saja, mereka minder kalau anaknya belum mengerti bahasa Arab, belum dikirimkan ke Arab, belum dianggap maju. Ini adalah hasil pendidikan Nabi SAW. Nah, di sini buku ini mendidik anak bersama Nabi. Saya banyak punya buku-buku pendidikan di rumah. Sering saya sampaikan dalam acara-acara parenting, tapi yang paling banyak menyentuh karena antara fakta, data dengan realita pas disebutkan dalam kitab ini dan bahasanya mudah dipahami. Saya lihat, ya Allah, kalau dikembalikan pendidikan ala Rasul ini, pasti anak-anak yang dididik akan menjadi anak-anak pemimpin dunia. Bukan pemimpin Indonesia, tapi pemimpin dunia. Karena kelas yang dilahirkan oleh Islam adalah kelas dunia, bukan kelas Indonesia. Apalagi kelas kota sawah lunto. Terlalu rendah nih, minta maaf ya. Terlalu rendah kalau kader kita hanya kelasnya sawah lunto, tapi kelasnya kelas dunia. Kalau diikuti cara pendidikan Rasul mendidik generasi. Nah, ini yang kita kupas ya. Kita kupas bagaimana cara Rasulullah mendidik generasi. Dan anehnya, nan tua-tua, nan bau lah sampai 50 tahun. Nabi kan diangkat menjadi Nabi usia berapa? Usia 40 tahun ya. Ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya 45 di atas Nabi. Baru kebanyakan memang di bawah Nabi. Abu Bakar usianya 38, Umar usianya 36, Utsman lebih muda lagi, Ali apalagi, dan sahabat-sahabat rata-rata di bawah Nabi semua. Tapi ada yang tua-tua, semuanya jadi di tangan Nabi. Rahasianya apa? Saya baca tidak sulit ternyata rahasianya.
Ini yang perlu diyakini oleh bapak dan ibu. Masukkan ke dalam hati, yakini, kemudian terapkan, lihat hasilnya nanti. Pertama, di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah oleh Syekh Dr. Muhammad Azzam, Nahsabuhu Syahidan Wallahu A'lam, di situ dituliskan kunci kesuksesan Nabi mendidik generasi. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak mengarang-ngarang cara mendidik. Nabi cukup mengajarkan kepada sahabat apa yang Allah wahyukan kepadanya. Titik, tak lebih dari itu. Saya ulangi Bapak Ibu, Nabi tidak mengarang-ngarang studi banding ke timur, studi banding ke barat dan sebagainya. Tidak. Nabi hanya mengajarkan kepada para sahabatnya apa yang Allah ajarkan kepada beliau, apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Dan ini ajarannya adalah untuk manusia. Ajarannya adalah Ar-Rahman. Sama-sama, Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Allah memberi ilmu kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah setetes ilmu Allah yang diturunkan ke bumi, dititipkan pada Nabi Muhammad dan disebarkan. Ini yang Nabi terapkan dan Nabi ajarkan kepada para sahabat. Pesan Nabi kepada para sahabatnya, apapun pelajaran kalian semuanya dipending dulu, di cancel dulu. Kalian fokus dengan Quran. Sebelum selesai Al-Quran, kalian jangan baca yang lain, jangan pelajari yang lain. Allahu Akbar. Jadi Nabi Muhammad sampaikan pesan kepada generasi didiknya, apapun pelajaran yang lain, kalian pending dulu, tahan dulu, stop dulu. Yang Nabi bolehkan belajar selain Al-Quran adalah bahasa dan matematika, menghitung, dan membaca. Selebihnya stop belajar yang lain. Nabi katakan kepada seluruh sahabat, baik yang bapak-bapak, baik yang muda-muda, baik yang anak-anak, jangan belajar apapun yang lain sebelum Al-Quran selesai. Tuntaskan Al-Quran dulu. Ketika Umar bin Khattab membaca lembaran-lembaran Taurat, datang Nabi, hai Umar, lagi ngapain? Kata Umar, saya sedang membaca ya Rasulullah. Iya, saya tahu kamu sedang membaca, tapi baca apa? Saya membaca lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau Musa sekarang hidup di zaman kita ini, maka dia tidak akan jadi apa-apa kecuali menjadi salah seorang dari murid saya. Hai Umar, yang saya bawa lebih lengkap, lebih sempurna, lebih terang daripada yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Hai Umar, stop, jangan kamu lanjutkan baca itu, selesaikan dulu apa yang Allah turunkan pada saya. Jadi ini kunci terbesar nomor satu. Sebelum Al-Quran selesai, jangan belajar yang lain. Maaf ya bapak-bapak kalau agak ekstrim bos kita. Seharusnya belajar bahasa dengan matematika, selebihnya Al-Quran selesaikan. Al-Quran selesaikan. Al-Quran selesaikan. Selesai Al-Quran, belajarlah apa saja yang lain. Karena yang kita pelajari di Al-Quran induk dari segala informasi. Informasi tentang langit, informasi tentang bintang, informasi tentang angin, informasi tentang air, tentang laut, tentang danau, tentang gunung, tentang tanah, tentang emas, informasi tentang bisnis, informasi tentang muamalah, tentang politik, tentang kesehatan. Dalam Al-Quran induk ilmunya. Selesaikan induk dulu, baru yang anak setelah itu. Jadi Nabi memang tidak membolehkan belajar apapun sebelum Al-Quran selesai. Bahkan hadis Nabi, mulai sahabat-sahabat agak serius menulis-nulis hadis, mempelajari hadis. Apa kata Nabi? Stop, jangan lanjutkan. Selesaikan dulu Al-Quran baru hadisku, kata Nabi. Coba bayangkan tuh, selesaikan dulu Al-Quran baru hadisku. Dan Abdullah ibnu Mas'ud berkata, kami kalau belajar Al-Quran itu, kami pelajari 10 ayat,
isinya, kandungannya, kami tadabburi tafsirnya sampai kami paham dengan sangat baik, lalu kami berpacu dan berlomba-lomba mengamalkannya. Saat kami sudah mengamalkan semuanya, barulah kami menghafalnya. Itu. Jadi Al-Quran ternyata memang bukan kitab sekedar untuk dihafal saja. Dihafal itulah janjang terakhir itu. Setelah dia dipelajari, isinya dipahami, ditadaburi, lalu berlomba-lomba mengamalkannya. Setelah itu baru menghafalnya. Jadi yang dihafal itu setelah paham. Dihafal itu setelah paham. Kira-kira kalau kita di Indonesia bagaimana sekarang? Hafal dulu, lalu senang, anakku sudah 30 juz, ya, sudah bangga bahagia. Tapi anaknya belum tahu apa-apa dalam 30 juz itu, belum ngerti apa-apa. Iya, bagus, kita sepakat, kita dukung. Buktinya anak-anak kami juga kami halau untuk menghafal Quran, walaupun sambilan itu mereka sedang belajar mentadaburi isinya, tafsirnya dan sebagainya. Namun yang paling ideal adalah sejak dari kecil anak sudah menghafal apa yang mereka pahami, sudah mereka amalkan apa yang akan mereka hafal. Dan ternyata Imam Al-Ghazali juga di dalam kitab ini dimuat bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan biarkan anak-anak menghafal terlebih dahulu. Kalau memang anaknya masih ketek, sekadang tu yang masih tingkat TK, SD, kan pemahaman mereka belum baik kan, pemahaman mereka belum, karena akalnya belum tumbuh besar. Jadi biarkan mereka menghafal dulu, setuju tuh. Tapi di usia mereka sudah mulai bisa memahami kata-kata, mulai mereka diajarkan isi Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Ditanya pada anak kita, sudah paham nak? Sudah paham nak? Sudah paham nak? Nah, ini terjadi kepada kepada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal siapa ini orang? Tokoh dunia, pendiri negara Pakistan. Namanya Muhammad Iqbal. Saat itu Iqbal lebih kurang usia-usia kelas 5, kelas 6 SD di awal. Dia sedang memurajaah hafalannya. Sang ayah datang kepadanya. Sedang baca apa Iqbal? Anak menjawab, Al-Quran ayah. Maka si ayah pun pergi. Besoknya Iqbal lagi baca Quran lagi, datang lagi ayahnya. Sedang baca apa Iqbal? Dijawab lagi, sedang baca Al-Quran ayah. Si ayah pun berangkat. Esoknya ditanya lagi, Iqbal lagi baca Quran, lagi baca akba. Iqbal menjawablah anak ini, ayah, Iqbal baca Al-Quran. Ayah kan tahu Iqbal baca apa. Apa sih rahasianya kok ayah nanya mulu? Pasti ayah punya pesan nih. Apa kata ayahnya? Benar nak, yang kamu baca sekarang itu semuanya adalah surat-surat cinta dari Allah Rabbul Alamin untukmu nak. Sekarang tugasmu adalah engkau harus paham setiap ayat yang kamu baca, setiap ayat yang kamu hafal, kamu faham isinya, kamu jalankan perintah Allah yang ada di dalamnya, kamu hidup di atas bimbingan Allah yang ada dalam ayat-ayat yang kamu hafal nak. Baik ayah, kata Iqbal. Lalu apa cerita Iqbal? Sejak itu cara saya melihat Al-Quran jadi berbeda. Ya, jadi dia hafiz ini, tapi setelah itu cara dia melihat Al-Quran jadi berbeda. Bersemangat Iqbal untuk tahu isi demi isinya, ayat demi ayat itu apa kandungannya, apa pesannya, apa perintahnya, apa larangannya, apa bimbingan hidupnya. Ini dipahami dengan baik oleh Iqbal. Lalu beliau hidup di atas pemahaman itu. Kemudian beliau menjadi manusia yang besar, pemikirannya besar, cita-citanya besar, sampai mampu mendirikan sebuah negara besar namanya Pakistan, yang di akhir zaman ini Pakistan akan menjadi salah satu negara penentu akhir zaman. Masya Allah. Jadi itu Muhammad Iqbal. Sahabat-sahabat Nabi semuanya ketika warna mereka total dengan Al-Quran, mereka pun menjadi manusia-manusia hebat. Ayah, bunda sekalian yang kami muliakan,
Masih bisa kita lanjut? Lebih makan siang tadi kau? Alah, Masya Allah. Ambo cameh kalau alun. Kalau alun pangana nio makan. Tapi cameh lo kalau alah. Pahamnya balik. Ya, manggu-anggoknya balik. Padang panjang ampe angke parui kanyang mato balik. Kan lain nak begitu kan? Kalau parui parui tagang, urek mato kan dua. Kalau urek parui kan dua, urek mato tagang. Nya begitu. Alhamdulillah tadi ada cerita jo apa bos sedang makan siang tadi. Apa lagi makan malam Pak? Aku tu beliau jarang bananya. Kecuali kalau ada acara-acara penting saja. Dalam pikir hati ambo nak pernah makan malam somedi. Sampai kini tidak pernah makan malam. Antara sudah makan malam, ambo makan nasi di waktu malam. Makan malam tu ya nak pernah. Jadi kan orang-orang biasa tanya ke rasio sehat beliau, kan itu. Ditanyalah makan malam. Kata Buya tidak pernah do kecuali kalau acara penting mana saja. Baik kaum muslimin, bisa kita lanjutkan ya. Acara wak sampai selesai lah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu maraso Allah agak bare karena waktu lah terlalu panjang, agak kode saja. Kodenya angke jam. Berarti mau langsung tu. Ya. Baik Pak Wawa yang kami cintai, Masya Allah, jarang-jarang awak temukan pemimpin yang mau menghadiri acara keumatan apalagi yang berbau agama. Nah, awak berharap pemimpin-pemimpin andaknya model itu. Kau mama, kau Pak Wawa, dan sudah memperhatikan kata sambutan dari salah seorang kepala daerah setempat. Apa kata sambutan? Ambo ada cara tapi lain ni. Apa ini? Dan itu akhirnya apa? Beliau tidak mengambil istifadah dalam acara itu. Jadi kalau seandainya beliau membuka, beliau duduk mendengar, maka yang bersangkutan insya-Allah taala bisa sajiwanya, menyatunya dengan warga, dengan masyarakat, sepikirannya. Oh, cita-cita ke depan seperti ini. Tumbuh fikirnya. Dia kerana mengikuti acara-acara keagamaan bersama dengan warga masyarakat beriman, dan akhirnya dia pun pasti akan hidup juga hasratnya, cita-citanya, jiwanya dan ruhnya. Kita doakan beliau sehat walafiat, kuat selalu dan dijaga Allah dari orang-orang dengki dan jahat. Amin ya rabbal alamin. Ditolong oleh Allah dalam masa memimpin ini, karena amanah ini berat dan di hari kiamat beliau harus mempertanggungjawabkan beban yang berat ini. Semoga Allah kuatkan Pak Wawa ya. Baik, kita lanjut. Ibu, Bapak yang kami muliakan, jadi apa kunci pertama sukses Nabi mendidik para sahabat? Nabi tidak mau mengajarkan sahabat dengan teori apapun, ilmu apapun, kecuali dengan yang Allah ajarkan. Barasiahkan masa lalu kalian yang kalian pelajari, bagaimana cara berpolitik dari Persia, bagaimana cara berbisnis dari Romawi, bagaimana cara ini, bagaimana, semuanya kalian bersihkan. Yang dari Allah saja yang kalian terapkan. Sudah, Nabi nak banyak teori Pak. Dampaknya Allahu Akbar. Dampaknya, dan itu sekolah pertama yang Nabi bangun dalam Islam. Jadi Nabi ko pendiri sekolah Pak. Nama sekolah itu adalah Kutab. Nama sekolah pertama yang didirikan Nabi Muhammad namanya Kutab. Namanya Bu, Kutab ini umurnya dari 5 tahun sampai umur 12 tahun. Nabi kumpulkan anak-anak yang orang tuanya meninggal waktu perang Badar, ya di Madinah ini. Nabi kumpulkan semua mereka, lalu satu halaqah itu 12 orang anak satu guru. Ya, 12 orang anak satu guru. Halaqah-halaqah pun dibuat. Ini disebut oleh Nabi dengan Kutab. Kemudian apa yang Nabi pesankan di pelajaran itu? Ajarkan mereka semua tentang adab, ajarkan mereka semua tentang membaca, menulis, ya, menghitung, membaca, menulis, menghitung. Ajarkan mereka Al-Quran seluruhnya. Jadi tidak ada pelajaran yang lain doh. Rencana Jannatul Hufaz ke depan mau bangun sekolah formal,
tahfiz. Sekolah formal berbasis tahfiz. Begitu ya. Kalau kutab, cuma itu mata pelajarannya. Adab, ini kutab ya. Kalau tadi kan SD rencana ya, SD tahfiz. Kalau kutab, itu Nabi penggagasnya tuh. Nabi langsung pendirinya. Dan kini yang menyemarakkan kutabku adalah Ustadz Budi Azhari. Beliau kini yang mengembangkan ide ini agar kembali. Dan Bapak Ibu, alumni kutab rata-rata jadi orang hebat setelah itu. Raja Salman sekarang, itu alumni kutab. Erdogan sekarang, itu alumni kutab. Tameknya tingkat SD, pikirannya lah pikiran pemimpin. Karena Al-Quran diselesaikan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kutab terdiri dari 12 orang satu halaqah, satu orang guru. Yang diajarkan di kutab adab, membaca, menulis, menghitung, dan Al-Quran. Selesai. Tamat anak kutab, tamat Al-Quran 30 juz. Baik pemahaman termasuk kepada penghafalan. Sementara mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, tapi Al-Quran mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mode Ahmad Jokamil tu mode Musa yang dipertandingkan di Mesir, juara 3 dunia yang paling ketek ya. Mode Syekh Ahmad Syarif, taman SD nya baru, umur 13 tahun, Al-Qurannya linci selinci-lincinya, lebih hebat daripada Ahmad Jokamil yang awak dengar. Luar biasa. Beliau diberi gelar doktor oleh Universitas Al-Azhar, padahal beliau baru umur 13 tahun. Doktor gelarnya, karena menguasai Al-Quran dengan sempurna. Diberi gelar doktor, Bu. Oh Ibu, agalanya doktor barau muono 3 balik tahun anak sia tu. Anak orang juga anak orang, masa anak beruang pula. Jadi Pak, kutab itu 7 tahun. Dari umur 5 tahun sampai umur 2 balik tahun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, sabalik 2 balik 7 tahun kutab. Yang dipelajari adab. Adabku diterapkan tariko. Ya, sampai menjadi paten, makan dan makanan, duduk, minum, makan, duduk dan sebagainya lah. Itu adab. Kemudian membaca, menulis, menghitung, lalu Al-Quran, pemahaman ayat demi ayat, terus menghafal, pemahaman demi pemahaman, menghafal. Apa perintahnya kerjakan, apa larangannya tinggalkan. Cukup itu. Anak tamat SD, pemikirannya sudah bagaikan seorang doktor. Dia faham tentang awan, dia paham tentang laut, dia paham tentang kekayaan alam, dia paham tentang bisnis, dia paham tentang warisan, hukum waris, dia paham tentang politik, tentang perang, karena semuanya ada dalam Al-Quran. Ketika anak membedah itu, dia mengerti perang, dia mengerti damai, dia mengerti politik, dia mengerti bisnis, dia mengerti dagang, Allahu Akbar. Tamat SD baru tu. Kalau lah dapat awak mode itu, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Akhir zaman ini, wahai Bapak Ibu, kini macam lihat ke papan tulis sebentar ya. Ni izin bawa mau menulis kita. Bisa ke dibawa ke belakang kita? Coba. Boleh dibawa ke belakang kita. Indah. Ya. Ya. Nak dulu nak. Jadi yang akan saya tulis di sini adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ahmad, dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir ini hadisnya sahih. Dalam hadis ini Allahu Akbar, Bapak Ibu akan terkejut dan tercengang ya. Nabi berkata, sejak saya ini diutus, ini start ya, dari start ke finish. Start, finishnya di sini. Finish. Nah, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sedunia, Allah wafatkan serentak di muka bumi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang nomor 7. Jadi sebelum kiamat itu terjadi 10 tanda besar kiamat dulu. Kita umat Islam hanya
hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Tanda besar kiamat nomor 8, 9, 10 kita semua sudah tidak ada. Yang menyaksikannya hanyalah orang-orang tidak kenal Allah, orang-orang kaki sigah sudah lahir. Mereka nanti akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Nah, pembahasan kita hanya sampai ke finish. Nabi berkata, sejak saya diutus akan ada 5 fase. Fase pertama, fase nubuah. Nah, pada masa ini Nabi langsung yang memimpin umatnya. Lamanya adalah 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, masuk fase kedua. Fase kedua kata Rasulullah SAW adalah fase khilafah ala minhajin nubuah. Yang memimpin adalah para sahabat dengan sistem kekhalifahan, konsep kenabian. Lama fase ini 30 tahun kata Nabi. Ya. Lalu setelah itu masuklah fase ketiga. Dan ini yang paling lama dan paling panjang ya. Fase ketiga, umatku dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Tapi hukum dan undang-undang tetap Al-Quran dan Sunnah, tetap undang Islam. Ini yang paling lama, 1227 tahun. Nah, di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ketiga ini telah tutup, telah berakhir, yaitu pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 ya. Fase ini telah selesai. Fase pertama, kedua dan ketiga ini Islam yang memimpin dunia. Tapi kepemimpinan Islam terhadap dunia masih 2/3 dunia baru dipimpin oleh Islam. Namun di fase keempat kata Nabi, Islam sedang tidak memimpin di mana-mana. Pada masa ini umat Islam akan mendapatkan tekanan dan kezaliman. Islam akan dikucilkan, diperangi, dimusuhi dan dibenci. Fase keempat, fase awal. Wah, terasa apa itu? Terasa beda. Inilah zamannya di mana Islam dan kaum muslimin betul-betul mendapatkan tindakan diskriminatif, dizalimi, ditekan, dibenci, dimusuhi. Ya, di fase keempat ini umat Islam di mana-mana dipimpin oleh kekuasaan yang diktator, sehingga disebut dengan mulkan jabarian, fase kediktatoran. Kediktatoran. Nah, dan ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, pasti juga berakhir. Lalu setelah itu kalian masuk pada fase yang kelima. Nah, di sini fase kelima ini Nabi menjelaskan akan kembali dunia dipimpin oleh Islam secara total dan 100%. Kalau fase pertama, kedua, ketiga, Islam baru memimpin 2/3 dunia. Tapi di fase kelima, Islam total 100% memimpin dunia. Allahu Akbar. Ya. Nanti di fase kelima ini Islam total memimpin seluruh dunia. Nah, uniknya bahasa Nabi SAW, sistem pemerintahan saat itu di fase kelima adalah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Sistem kekhalifahan kembali dengan konsep kenabian. Redaksi bahasa Nabi untuk yang nomor 2 dengan nomor 5 persis 100%. Bahwa kepemimpinan nomor 2, kepemimpinan nomor 5 sama-sama konsepnya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Kalau begitu, ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, masih terjadi ya, Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55, bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh Islam pada akhirnya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bulan Februari tahun 2012 di New York diadakan pertemuan 15 negara terkuat dan terhebat tercanggih di dunia. Mereka memiliki intelijen terbaik di dunia. Mereka berkumpul di New York pada bulan Februari 2012. Mereka mendiskusikan siapakah calon pemimpin dunia di masa yang akan datang, yaitu tahun 2020 ke atas. Siapa yang akan kembali memimpin dunia? Acara hebat ini diprakarsai oleh NIC dan hasil beritanya dimuat di New York Times.
Hasil pembicaraannya, pemimpin dunia kelak di atas tahun 2020 mengerucut kepada 4 kemungkinan. 1, masih Amerika yang memimpin dunia. 2, Cina. 3, kaum globalis, ya, yaitu Illuminati, Freemasonry dengan seluruh jejaring internasionalnya. Dan yang keempat, khilafah Islamiyah. Dengarkan ini baik-baik ayah bunda. Ini yang mengkaji bukan orang kaleng-kalengan. Yang mengkaji adalah intelijen terbaik dunia. 15 negara memiliki badan intelijen terbaik di dunia. Dalam diskusi mereka bedah satu persatu. Amerika, segala peluang Amerika masih bisa memimpin dunia tahun 2020 ke atas, mereka pelajari. Hampir 100% peserta yang hadir mengatakan Amerika tak mungkin bisa lagi memimpin. Di atas 2020 Amerika akan sangat lemah. Dan terbukti sekarang, Pak. Terbukti sekarang Amerika indak baralah mulai kita mendengar Amerika tak akan mampu membayar hutangnya yang sudah lebih 200.000 triliun rupiah kalau lebih awaknya, Pak. Dan Amerika sekarang menjadi negara yang di mana-mana kalah. Betul tidak? Di mana-mana kalah Amerika. Yang paling memalukan kemarin di mana? Di Afghanistan. Singkatnya, Amerika tak mungkin mampu menjadi pemimpin lagi di atas tahun 2020-an. Dah sepakat. Yang kedua dibahas, Cina. Dibedahlah Cina sebagai pemimpin berikutnya. Segala potensi Cina, segala kehebatan Cina, segala sumber daya Cina dan sebagainya dikupas. Ternyata lebih 87% mengatakan Cina takkan mampu memimpin dunia karena Cina punya kelemahan ini. Dan kelemahan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dunia. Maka kalau begitu pembicaraan ketiga mengerucut kepada kaum globalis. Jadi orang-orang terkaya di dunia, Pak, mereka yang bisa menentukan siapa menjadi pemimpin, siapa yang tidak menjadi pemimpin, negara mana yang mau dikacau, negara mana yang mau dia segala macamnya. Itu adalah kaum globalis. Mereka punya mafia internasional. Mereka punya gangster-gangster yang teknologi militernya lebih hebat daripada negara. Nah, mereka dikaji semua potensinya. Dan mereka pun dinyatakan oleh jumhur dan mayoritas yang hadir tidak akan mampu memimpin dunia di atas 2020. Lalu siapa yang dikaji berikutnya? Tinggal terakhir, khilafah Islamiyah. Dalam kajian itu suka nggak suka mereka bedah semuanya. Benci nggak benci mereka kupas satu persatu. Dan lebih dari 93% mereka yang hadir mengatakan khilafah Islamiyah lah yang akan kembali memimpin dunia di atas 2020-an ke atas. Dan arah menuju itu semakin kelihatan sekarang, Pak. Bu, arah menuju itu. Sekarang kita, kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh CIA, itu intelijen Amerika Serikat, di New York Times, mereka dengan terang-terangan mengatakan dan tak ragu-ragu, pemimpin dunia di atas 2020 ke depan adalah khilafah Islamiyah. Sementara KGB Rusia, ini adalah intelijen Rusia, mereka mengumumkan 2025 khilafah Islamiyah akan berkibar, mulai memimpin dunia. Dan Insya Allah ini mereka yang mengatakan, Pak, orang kafir seolah gitu. Mereka yang mengatakan Islam yang kembali akan memimpin dunia. Kalau ulama yang bercerita mungkin awak kecek kan menyenang hati surang tu nama itu. Ya, kalau ulama yang menyampaikan. Tapi ini adalah para pakarnya, para ahlinya, mereka yang mengklaim dengan analisa mereka yang memang layak mereka untuk diberikan kepercayaan. Mereka mengatakan khilafah Islamiyah. Walaupun di Indonesia ada sebagian kelompok yang kepanasan gak karuan mendengarkan khilafah Islamiyah ini, tetapi Allah udah umumkan dalam Al-Quran. Surat apa tadi, Pak, Bu? Surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat berapa? Ayat 55, bahwa dunia akan kembali Allah percayakan dipimpin oleh Islam di penghujung, di akhirnya nanti. Allahu Akbar. Al-Quran. Dalam hadis ini juga, pertanyaan saya, ini dalam rangka parenting ini, pertanyaan saya, generasi macam mana yang akan memimpin dunia itu kelak? Kalau redaksi bahasanya antara yang kedua dengan yang kelima, awas ya, yang kedua dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran sebagai generasi terbaik. Mereka adalah generasi Al-Quran.
menjalankan Al-Quran. Ini generasi kedua. Ternyata di generasi kelima redaksi bahasa Nabi sama. Berarti kita sekarang tidak heran. Dapat dengar berita yang terbaru di Turki? Dengar berita tidak ibu yang terbaru di Turki? 20.000 anak-anak kecil yang tahun 2014 diusung rame-rame, puluhan ribu di jalan raya, dikawal oleh militer, oleh polisi. Apa kata Erdogan? Ini anak-anak ini ke depan akan menjadi hafiz-hafiz Al-Quran seluruhnya. Ternyata sekarang Pak, baru-baru ini 20.000 lebih anak-anak kecil hafiz Quran, seluruhnya hafiz Al-Quran. Erdogan berkata mereka yang akan memimpin kelak. Itu Erdogan baru itu ya. Sementara kita lihat perkembangan rumah-rumah tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz di seluruh dunia termasuk Indonesia makin marak apa tidak? Dulu langka kita mendengar ada yang hafiz Quran. Langka sekali. Langka sekali. Tapi kini sangat mudah kita dengar anak si fulan sudah hafiz, anak fulanah sudah hafizah, anak si fulan. Ambo dulu sebelum berumah tangga minta ambo banyak kepada Allah. Agi ambo urang rumah ya Allah, soleha, rancak, bertakwa, pintar, hafizah Quran 30 juz. Nan kasadonya Allah kabulkan, tapi yang terakhir alun leh. Yang terakhir alun leh. Nan kasadonya ada, langkok. Rupanya doa ambo bisa jadi nanti baru terwujud. Nah, gini orang rumah pula mulai serius menghafal Quran kan? Nah, kok itu kan jadi hafizah bisa kan? Tapi yang pasti anak-anak ambo alhamdulillah, cucu-cucu buya kini Allah banyak yang hafiz Al-Quran 30 juz mutqin. Alhamdulillah. Yang mutqin itu kokoh hafalannya, kuat hafalannya, bahkan sedang ada yang mengambil sanad gini. Bapak Ibu yang kami muliakan, dulu payah mencari hafizah. Aku juga orang rumah ambo gini boleh ikut gua. Ikutlah insyaAllah kekasih ambo dunia akhirat. Ambo sampai di beliau mencari dulu hafizah untuk jadi orang rumah ambo yang kesekian. Ya mak, di beliau kami sampai pergi ke Jawa kami mencari siapa orang rumah ambo berikutnya. Di beliau mencari pak, mendatangi kami pondok-pondok pesantren tahfiz Quran untuk bisa menyunting wanita hafizah Al-Quran untuk menjadi istri menjadi orang rumah ambo. Ya beliau malah melobikan kemari, luar biasa. Tapi bersebut nak kami ketika itu payah. Kalau kini tiap mana orang hafizah ikut untuk level anak ambo cocok deh. Tiap nak aku hafizah ikut menantu ambo bisa aku. Menantu ambo nak doleh lah salah saya pak. Artinya begitu payahnya kita dulu mendapatkan orang yang hafal Quran. Kalau sekarang andai-andai kalau mulai banyak. Jadi program Jannatul Hufaz lahirkan para hafizah-hafizah, hafiz-hafiz Al-Quran, tapi mereka mengamalkan Al-Quran 30 juz. Mereka paham Al-Quran 30 juz. Kalau begitu akan lahir Muhammad Iqbal berikutnya. Akan lahir nanti tokoh-tokoh, para politikus, para pedagang, para pebisnis level dunia berikutnya. Karena barakah Al-Quran, karena mukjizat Al-Quran. Bapak Ibu harus percaya, harus yakin, pemimpin dunia ke depan bukan yang bergelar profesor lah, bukan yang bergelar doktor lah, karena jatah bisa dibalik gini, gelar bisa didapetin gini jopitih ya. Tapi menurut Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, yang akan memimpin dunia kelak adalah Ahlul Quran, mirip kayak para sahabat. Maka persiapkan, jangan katakan jadi anak mau kalau lah hafiznya Quran, kalau lah hafizahnya masa depannya ya jadi masa depan anak ambo jadi penggenggam dunia jo akhirat. Ayah bunda diselamatkannya di kampung akhirat beko. Di dunia anak ayah bunda ko disamai lo ayah bunda dalam kemuliaan. Mulia ayah bunda. Siapanya tu? Ditanya orang nanti tu. Siapanya tu? Dia barakah bana punya anak, dia bertuah bana punya anak. Begitu pak. 7 anak wak surang habis Quran, yang surang kota sabik di mana. Bapak, Ibu, semangat bana boy ya. Allah, minum dulu ya.
Iya. Rasanya ndak adil dah. Pak minum lama duduk. Baselo, makan minum ndak ada membasuh napa. Ya. Jadi parenting ini memang selalu rutin kami kasih Pak di pesantren kita. Rutin kita ngasih parenting. Yang hadir rata-rata di atas 700 orang. Ya, para orang tua wali santri wajib hadir. Bahkan para guru-guru juga kami bina, kami didik untuk mengalami perkembangan juga. Pada intinya kita di Yayasan Al-Hufaz sana, yayasan kita namanya Yayasan Al-Hufaz ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iko ambo baru menyampaikan baru ko alon-alon yang tanya jawab awak leh. Padahal tanya jawab inilah yang banyak menjawab semua masalah-masalah kita dalam pendidikan anak. Maka ruang tanya jawab nanti ambo sediakan sementara lah. Sebenarnya materi awak jauh dari anu leh ko. Baru mukaddimah baru ko. Ya, materi parenting kita baru mukaddimah. Namun karena waktu yang terbatas, ambo fikir parenting kita ini, Ustaz, ambo fikir dari jam 8 sampai asar. Ambo fikir ya, tadi rupanya dari zuhur sampai asar. Berarti waktunya sebentar gitu kan. Nah, kalau seandainya dari jam 8 sampai asar, biasanya kami kalau parenting itu kami datangkan tokoh-tokoh nasional. Para pakar-pakar pendidikan tingkat nasional, bahkan ada tingkat nasional internasional. 1 tahun itu sudah kami booking dulu. Jadi nanti kami datangkan mereka. Ini gara-gara Covid, banyak acara-acara yang harus kita pending dan ambo dulu yang menggantikannya. InsyaAllah yang menggantikan lain tak lo andi-andi mana entah masalah pendidikan dah. Bisa juga sekitar-sekitar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang Bapak Ibu jangan Bapak Ibu berkata, masa depan anak ambo beko kalau jadi hafiz Quran. Apa masa depan anak bujang ambo, anak gadis ambo? Masa depan mereka ande-mande. Maaf ya Bapak Ibu ya. Boleh ambo buka-bukaan seketek tentang fulus? Boleh anda? Boleh Bu? Oh Ibu? Boleh anda? Mengatu? Syaratnya jangan tanggung-tanggung. Kalau anak kita jadi hafiz Al-Quran mutqin, berijazah bersanad, bersanad kau bersambung sanadnya ke Nabi Muhammad, menguasai qiraah, satu qiraah jadilah tu. Apalagi kalau 7 qiraat yang terkenal, apalagi 10 qiraat. Satu qiraat saja ambolah keliling dunia Bu. Sudah keliling dunia Pak? Ambolah ke Sydney, ambolah paika lambo berabrik lah Australia. Wahai Bapak Ibu, di setiap kota besar menanti adanya guru Al-Quran yang hafiz 30 juz. Kalau bersanad, kami akan berikan dia gaji yang lebih besar. Kalau tidak bersanad tapi mutqin saja, gajinya paling sedikit 40 juta sebulan. Kalau bersanad bisa 55 juta sampai 65 juta satu bulan. Ketika saya ke Qatar, ke Doha, di situ saya mendengar bahwa guru-guru hafiz Al-Quran yang memang sudah mutqin hafalannya, menguasai sanad, minimal gaji bersih mereka masuk kantong 35 juta. Rumah disiapkan, makan minum disiapkan, kendaraan disiapkan. Itu berhasil masuk kantong tuh 35 juta. Jadi kecekkan tak punya masa depan anak wak gua. Masa depan Iko minta maaf, ambo bukan mengajarkan apa Ibu untuk rusak cara fikir enggak ya. Saya hanya menyebutkan masa depan Al-Quran dunia akhirat. Belum lagi ketika anak ini mempelajari isinya menjadi ulama dia, ulama yang hafiz Quran. Sudahlah, Allah tundukkan dunia kau kayaknya. Ketika saya pergi ke Abu Dhabi, ketika saya pergi ke Dubai, ketika saya pergi ke Hong Kong, ya, ketika saya keliling-keliling dunia, main ke Turki, ke Istanbul, saya dengar para hafiz-hafiz Al-Quran yang bersanad, mereka dapat posisi yang paling terhormat, jabatan yang paling mulia,
menjadi imam masjid yang besar, menjadi guru besar, kiblat Al-Quran, dan gajinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu luar negari itu Pak, luar negari. Sampai hari ini Tokyo, Jepang terus menanti hafiz-hafiz Al-Quran yang 30 juz, hafalannya bagus, untuk menghafizkan anak-anak muslimah di sana. Gaji mereka paling sakete gua di Tokyo 25 juta. Di luar rumah makan minum sebagainya. Mbak Ara senyum mendengar kok. Ambo punya kawan-kawan di Inggris Pak, di London. Ambo punya kawan-kawan di Amerika. Mereka berkirim, kalau ada anak buya, kalau ada santri buya yang mereka bisa dikirimkan hafiz Al-Quran, kami akan terima di universitas kami, dan kami akan jadikan dia guru besar Al-Quran kami akan beri dia kesejahteraan yang sangat layak. Masya Allah. Perguruan tingginya menjamin, S1, S2, S3 nya dijamin, kemudian Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Quran sekali lagi mau kecekkan, ketik sajonya baru kuah lah banyak membawa orang gaiknya pai haji ke tanah suci. Kapatang acara Ustaz Adi Hidayat, kamu tak tahu ya dari mana Ustaz Adi Hidayat, kalau dia ada Allah rezeki, tapi kamu berbaik sangka beliau sedang dilapangkan oleh Allah rezekinya. Masya Allah. Ustaz Adi Hidayat mengadakan acara, ratusan orang yang hadir. Dari yang hadir itu beliau bertanya, saudara-saudari, siapa di antara saudari yang hafiz Al-Quran 30 juz? Yang laki-laki tolong bangun. Cuma bangkit 3 orang. 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki cuma 2 orang, hafal 30 juz. Iya. Baik, Anda berdua insya Allah haji nanti bersama saya. Kemudian yang hafizah, Anda sudah hafal 30 juz? Sudah. Apakah Anda mau berangkat ke tanah suci? Mau. Apakah orang tua Anda masih hidup? Masih. Anda dan orang tua Anda berangkat bareng dengan saya umrah. Saya biayai semua. Tentu saja beliau ada yang membackup atau mendanai atau apalah namanya dari belakang. Sehingga siapapun orang-orang Al-Quran betul-betul mendapatkan kemuliaan. Gara-gara ini orang gaiknya tak bau. Gara-gara anak Quran gua, orang gaiknya tak bau. Ahmad Jokamil miliaran uang sakunya gini Pak. Anak ketik baru tua, miliaran uang sakunya sekarang. Rekeningnya bangka. Orang Bacirabui ingin menguliahkannya sampai doktor. Sementara tiok sebantah para orang gaek, bapak ibu-ibu mentransfer ke rekening beliau. Ketik baru tu Pak, ala miliaran uang saku mereka masing-masing. Kini mereka sudah bisa membaca Al-Quran 30 juz di luar kepala, hafal terjemahnya dengan berbagai bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Masya Allah. Lah banyak bahasa mereka bisa menerjemahkan Al-Quran. Dan kosakata itu bisa mereka ucapkan dengan perkataan, conversation, dan tiap hari sudah bisa mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Coba lihat, anak Al-Quran akan cerdas, anak Al-Quran akan pintar, anak Al-Quran akan barakah, anak Al-Quran akan menyebabkan keluarga ini mulia dunia dan akhirat. Anak Al-Quran. Jadi sekali lagi ayah bunda, jangan ayah bunda berfikir apa masa depan anak saya kelak kalau dia menjadi hafiz dan hafizah. Baik, mungkin waktu kita yang membatasi. Saya rasa cukup sampai di sini. Tapi dialog, sekarang sesi dialog dan tanya jawab. Saya tak tahu nanti sampai jam berapa. Mungkin panitia yang akan membatasi saya. Cuma betul ya, ada sesi tanya jawab ya. Ya, silakan kalau memang akan ada yang diskusikan dengan saya. Tafadhol ayah bunda, tafadhol.